Oke, kali ini kita akan mencoba untuk membuat PrestaShop ya, sebuah e-commerce yang diharapkan nanti kita dapat memodifikasi salah satu e-commerce yang berbasiskan pada content management system. Semua kebutuhan atau keperluan data yang sudah kita siapkan nanti kita konfigurasi, kita setting di dalam PrestaShop tersebut. Kali ini kita nggak banyak bermain di coding ataupun membuat script bahasa pemrograman, oleh karena di content management system kita disediakan fasilitas khususnya di back office-nya untuk melakukan konfigurasi, membuat pengaturan dari tampilan dan juga membuat penambahan, pengurangan produk maupun membuat kategori sesuai dengan kebutuhan, menata tampilan yang ada di PrestaShop di halaman mukanya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada yang berbasiskan pada graphic user interface, sehingga bisa dikatakan adalah PrestaShop ini adalah sebuah aplikasi yang sangat mudah sekali digunakan oleh siapapun, bahkan orang yang tidak mengenal bahasa pemrograman sedikit pun. Jadi di awal kita perlu mempelajari sedikit tentang pemahaman ini ya, PrestaShop. Pada dasarnya PrestaShop ini adalah content management system yang disediakan oleh penyedia jasa web hosting. Dalam hal ini saya menggunakan penyedia jasa web hosting. Jadi kalau kita membuat sebuah e-commerce, kita harus menempatkan file-file kita ataupun sistem aplikasi kita ataupun sistem kita ataupun software web kita itu ke dalam sebuah server yang interkoneksi dalam jangka waktu 24 jam. Nah, sehingga memungkinkan customer untuk melakukan aktivitas gitu ya, melakukan proses transaksi jual beli tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam hal ini saya sudah pilihkan web hosting dan saya sudah menyewa sebuah hosting atau rumah untuk host kita, untuk rumah untuk e-commerce kita. Di situ saya pasang dengan domain ppak-atmajaya.com. Jadi ini adalah domain utama kita. Di dalamnya saya sudah masukkan juga beberapa subdomain. Beberapa di antaranya adalah subdomain Marsudi 20. Kita akan lihat tampilannya seperti apa. Ini adalah domain di mana letak PrestaShop itu berada. Jadi inilah default tampilan PrestaShop yang kita pahami sebagai sebuah e-commerce gitu, di dalam subdomain ppak-atmajaya.com. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa manajemen web yang ada di dalam hosting itu sendiri disediakan oleh penyedia web hostingnya ya. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan web hosting yang sifatnya gratis, mungkin ada beberapa fitur yang tidak bisa Anda manfaatkan, atau Anda harus beberapa kali melakukan proses pembelian add-on yang dimungkinkan mungkin tidak bisa diinstal di dalam web hosting. Jadi kebetulan di sini web hosting sendiri sudah menyediakan, penyedia jasa web hosting sudah menyediakan PrestaShop. Kita akan lihat kayak apa tampilan web hosting yang saya gunakan. Jadi kita masuk www.ppak-atmajaya.com/cpanel. Ini adalah control panel di mana kita melakukan konfigurasi di web hosting. Nah, yang melakukan konfigurasi di web hosting itu adalah super user ya, orang yang mempunyai kendali sepenuhnya atas file-file yang ada di dalam e-commerce dan bahkan file-file yang mungkin disisipkan konfigurasi yang terkait dengan domain subdomain. Nah, inilah tampilan tadi cPanel yang berisi sebetulnya prinsipnya mirip dengan operation system yang kita kenal di dalam Windows ya. Di situ ada file manager, terus kemudian ada juga image ya, sistem, terus ada directory privacy, ada dig usage, terus kemudian ada backward wizard ya, terus kemudian ada juga recovery, backup dan lain sebagainya. Ini mirip kalau kita jumpai di setting configuration di menu operation system Windows ya.
Di bawahnya juga kita lihat tuh ada konfigurasi terkait dengan backup, pengelolaan file, terus kemudian juga billing support, ini kalau berlangganan tentunya ya. Dan juga database ya. Jadi dengan kita menyewa web hosting, kita tidak dipusingkan dengan bagaimana mengkonfigurasi nanti setelah kita mendesain sebuah e-commerce berbasiskan PrestaShop. Agak sedikit berbeda dengan kalau kita misalkan menggunakan XAMPP, terus kemudian kita melakukan konfigurasi PrestaShop-nya di offline. Yang akan kita kerjakan saat ini adalah konfigurasi PrestaShop online. Jadi kita nggak perlu download dulu XAMPP-nya, terus kemudian diupload, ditata ulang, dikoneksikan database-nya, terus kemudian melakukan scripting beberapa file agar ada keterkaitan antara database dan PrestaShop yang sedang kita bangun. Nah, e-commerce itu secara teknis disediakan oleh web hosting. Setiap web hosting bisa menyediakan banyak sekali content management system. Kalau kita mengenal ada WordPress, ada Blogspot, mereka juga menyediakan aplikasi semacam itu. Selain aplikasi standar yang dijumpai di security, metrics ya untuk melihat aksesnya, juga domain serta pengelolaan domain serta email ya. Jadi kita bisa buat server email berbasiskan pada ppak-atmajaya.com. Kalau domainnya ppak-atmajaya.com. Nah, ini saya perlihatkan, inilah Sopaklus application installer yang ada di web hosting. Dia menyediakan banyak sekali, ada WordPress, ini bentuk content management system untuk berita. Kalau e-commerce-nya ada PrestaShop, terus kemudian ada Joomla, ini juga content management system, ada PHP-BB, ini biasanya digunakan untuk forum diskusi, aplikasi gunakan untuk forum diskusi. MyBB ini juga untuk di forum diskusi. Dolphin ini juga untuk e-commerce. Terus banyak lagi beberapa jenis content management system yang secara teknis pada dasarnya setelah kita menginstal kita tidak perlu memahami scripting terlalu dalam ya. Kalaupun dibutuhkan pemahaman coding ataupun scripting itu lebih pada pendekatan dasar-dasar pengetikan atau penulisan PHP yang kita kenal ya, berbahasa PHP yang kita kenal. Sama seperti kalau kita memanfaatkan source code yang ada di dalam email ya, itu kan ada option untuk melihat tampilan kalau dalam bentuk scripting ya, kalau kita mengetikkan email. Kita coba lihat satu saja, misalkan di PrestaShop itu kita klik. Nah, inilah sebetulnya Sopaklus yang berisi semua jenis content management system. Ada yang bentuknya untuk blog gitu ya. Walaupun memang saat ini yang paling populer e-commerce itu dibangun dengan WordPress, dengan add-on e-commerce-nya. Joomla pun juga menyediakan begitu add-on e-commerce-nya. Tapi yang spesifik digunakan untuk aktivitas e-commerce itu sebetulnya tidak begitu banyak ya. Kita lihat di sini ada aplikasi untuk educational, e-learning, ada customer support itu untuk membuat invoice dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga kalender gitu ya, gaming gitu untuk membuat konten gaming, wikis juga untuk membuat semacam Wikipedia gitu ya. Yang saat ini di e-commerce ya, ini kebetulan web hostingnya hanya menyediakan dua bentuk e-commerce. Kalau di web hosting yang cukup mahal, mereka akan menyediakan lebih banyak aplikasi e-commerce atau sistem aplikasi e-commerce. Saat ini web hosting ini hanya menyediakan PrestaShop dan ClickShopping. Dan kebetulan saya menggunakan PrestaShop ya dalam hal ini. Sederhana saja, kita perlu menginstal ini PrestaShop ini. Tinggal diklik, terus kemudian diikuti proses install dan seterusnya. Ya, di situ nanti kita diminta memasukkan store name atau nama tokonya. Terus kemudian kita diminta menentukan mau diinstal di subdirektori mana. Dalam hal ini ada 21 kelompok ya. Jadi saya simpan di 21 subdirektori. Setiap subdirektorinya saya install PrestaShop. Terus kemudian ada admin emailnya untuk mengoperasikan back office-nya sehingga kita bisa melakukan konfigurasi. Begitu juga dengan password-nya kita masukkan terus kemudian kita install. Pada dasarnya saya sudah melakukan proses install. Proses itu yang kemudian menjadi dasar nanti membangun sebuah aplikasi berbasiskan pada e-commerce.
Nah, sekarang kita balik ke konfigurasi yang ada di cPanel ya. Ini kalau seandainya dianalogikan sudah diinstal, kita lihat di cPanel-nya ya, di cPanel-nya sudah ada proses instalasi di semua subdirektorinya. Anda bisa lihat kita sudah menggunakan hampir 200 MB ya untuk MySQL, 2,21 GB ruang simpan ya yang digunakan di 21 subdirektori. Jadi dengan menyediakan seperti ini, Anda tidak perlu melakukan ataupun memilih web hosting terus kemudian menyewa hosting. Anda bisa menggunakan subdomain dan juga domain yang di ppak-atmajaya.com yang saya sudah sewa selama 1 semester, sehingga Anda bisa melakukan konfigurasi e-commerce sesuai dengan kebutuhan di bisnis yang coba Anda kembangkan ya. Nah, ini yang kemudian menarik. Secara umum kalau kita mencermati apa yang ada di PrestaShop, terus kemudian bagaimana sajian domainnya, kita bisa lihat kondisi ketika PrestaShop itu sudah terinstal. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ini pada waktu proses instalasi selesai, ini ada 21 kelompok dan 21 cikal bakal e-commerce nantinya. Ya, di situ bisa kita lihat konfigurasinya masing-masing dari mulai tadi direktorinya apa, URL-nya mana, terus kemudian konfigurasinya password serta user ID-nya seperti apa. Jadi kita bisa cermati itu nanti. Nah, mari kita coba fitur yang sudah diinstal tadi apakah memang berjalan ya. Saya akan coba tadi kalau kita mengakses URL yang ada di Marsudi 20. Saya akan coba bagaimana kalau di Marsudi 01. Apakah memang kita bisa akses by search engine gitu ya. 01 di sini http marsudi01.ppak-atmajaya.com ya, kita coba akses. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Ini adalah tampilan standar yang ada di dalam PrestaShop. Ketika PrestaShop itu pertama kali diinstal, kalaupun ada konfigurasi ya ada sedikit konfigurasi terkait dengan PrestaShop tadi. Secara umum, kalau kita melihat dari 1 sampai 21 kelompok tadi, setiap kelompok bisa memanfaatkan ya fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, dan saat ini yang kita lihat itu adalah PrestaShop dari kelompok 20 ya, Marsudi 20.ppak-atmajaya.com. Ini tampilan defaultnya dari PrestaShop yang ada dan bisa kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, saat ini mari kita coba menggunakan folder Marsudi 21 ya. Marsudi yang memang digunakan untuk folder pengelolaan kelompok ya. Kita lihat sebagai contoh saja di Marsudi 21 ppak-atmajaya.com. Jadi tampilan defaultnya memang seperti ini, yaitu Human, Desert, dan Traces ya. Kalau kita lihat sekilas, sebetulnya kita bisa melakukan konfigurasi terkait dengan semua informasi yang ada ditaruh di sini, terus kemudian kita sajikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah kita melakukan konfigurasi umum terkait dengan bisnis yang coba kita kembangkan. Di sini kita lihat masih ada your logo and new experience, ini defaultnya, nanti kita akan rubah menjadi logo kita. Terus kemudian juga kita melakukan konfigurasi di beberapa tempat. Caranya itu adalah seperti yang sudah saya bagikan di setiap kelompok gitu. Anda memiliki user login untuk administrator dan passwordnya itu harus dipegang dulu. Kita akses alamat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan admin ya, atau pengelolaan di back office-nya ya, untuk melakukan konfigurasi dan setting, yaitu ada di subdomain marsudi 21.ppak-atmajaya.com/admin123 ya. Kalau kita klik begitu, kita sudah sediain itu ada email address yang harusnya di-input. Ini ada di pembagian di kelompok yang sudah saya berikan.
Secara default sih admin gitu subdomainnya. Passwordnya juga sudah saya bagikan. Kita masuk ke PrestaShop. Jadi inilah tampilan PrestaShop yang seharusnya kita jumpai ya saat pertama kali PrestaShop itu dikonfigurasi. Jadi belum ada perubahan apapun. Yang defaultnya tampilan mukanya seperti ini. Ya, konfigurasi secara umum kita lihat itu ada dashboard. Di sini halaman dashboard yang pertama kali terbuka. Dashboard itu memberikan informasi umum terkait dengan bisnis yang sedang kita kembangkan. Di situ terlihat evaluasi atau analisis terhadap sales, order, chat value, visit, jumlah kunjungan dari web, conversion rate-nya kalau kita melakukan transaksi dengan mata uang asing, dan kita lihat pertumbuhannya dalam sajian grafis hari per harinya gitu. Jadi kita bisa konfigurasi ini. Di bawahnya juga begitu, kita lihat ada forecast yang memperlihatkan tren yang berhubungan dengan traffic, ya, traffic internetnya. Jadi makin lama makin meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat berarti kurang promosi. Terus kemudian conversion, average charge value, serta sales penjualan. Jadi kalau mestinya aksesnya meningkat atau trafficnya meningkat, penjualannya meningkat ya. Tapi bisa saja trafficnya meningkat tapi orangnya nggak pada beli. Nanti kelihatan di sini perbedaannya. Dan informasi di bawahnya terkait product and sales ya. Di situ ada customer name, ada produk, total, exclude, date, status, dan lain sebagainya. Selain itu, di informasi yang ada di dashboard itu berisi informasi yang berhubungan dengan pemanfaatan ini PrestaShop ya, di back office-nya. Yang sebelah kiri itu ada dashboard yang berisi connect to PrestaShop Marketplace. Di situ kita akan ditawarkan berbagai jenis produk add-on yang ada di PrestaShop. Terus kemudian online visitor serta activity shopping chart itu diperlihatkan dalam angka statistik. Di sini defaultnya sih sudah ada 25 orang yang melakukan online, ya, melakukan kunjungan online. Terus kemudian ada yang 3 orang yang melakukan transaksi. Nah, di dalam penugasan nanti di kelompok itu ada bagi beberapa orang, jangan dimasukkan semua ke dalam karyawan, tapi ada bagi ini yang ditugasi jadi customer, ini yang nanti diberi peran sebagai supplier, terus kemudian ada juga yang diberi peran sebagai employee. Jadi nanti diatur lah. Kalau memungkinkan itu jumlah customernya lebih banyak ya. Ini tampilan sebelah umum. Di pojok kanan itu kita lihat ada user aktif yang saat ini sedang melakukan konfigurasi. Di situ ada My Preference, terus kemudian Mashup dan Connect to PrestaShop Marketplace Account. Di sebelah kiri itu ada ini ya, vertical menu yang berisi dashboard. Tadi memperlihatkan secara umum analisis dari data, terus katalog, ada order kalau ada transaksi, customer kalau melibatkan proses transaksi yang berhubungan dengan customer, terus price rule, kita melakukan pengaturan terkait dengan harga, diskon, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada module and service, ini untuk melakukan konfigurasi di tampilan muka PrestaShop. Ada shipping terkait dengan menu untuk pengiriman. Nah, ini yang saya sebut sedikit berbeda ya. Kalau di WordPress di Webbo-nya itu kalaupun ada option untuk shipping itu bentuknya adalah add-on dan kita harus bayar. Tapi di sini kalau di PrestaShop enggak, di versi gratisnya pun sekalipun atau di versi basicnya sekalipun kita sudah bisa memanfaatkan shipping, modul, dan service, terus kemudian katalog untuk melakukan transaksi, terus kemudian juga ini koneksi dengan perbankan ya. Ada localization yang terkait dengan zona, bahasa yang digunakan, terus kemudian pajak, ada advanced parameter, serta administration, serta statistik ya. Kita nggak usah bahas satu-satu, tapi secara umum kita mau melakukan konfigurasi 2 hal pada saat ini, yaitu konfigurasi logo dan konfigurasi preference dari bisnis atau industri yang sedang kita kembangkan. Nah, sekarang kita balik kepada pengaturan-pengaturan umum yang biasanya digunakan untuk melakukan konfigurasi. Salah satunya adalah mengganti logo perusahaan.
Kita masuk di dashboard kita pilih preference. Di situ ada beberapa opsi ya, ada general, terus kemudian di dalamnya ada SSL-nya, terus kemudian increase for front office security, itu defaultnya yes, allow iframe on HTML field, itu no, use HTML purifier library, itu yes, dan lain sebagainya. Konfigurasi ini adalah konfigurasi terbaik dari PrestaShop sediakan. Kita biarkan saja. Di order juga begitu. Jadi itu ada order process type-nya, standar. Terus kemudian enable guys checkout-nya. Jadi kita bilang enggak. Disable reordering option-nya no, dan seterusnya. Ini juga kita biarkan saja. Produk juga begitu, ini konfigurasi. Jadi kalau nanti dibutuhkan di langkah-langkah selanjutnya baru kita melakukan konfigurasi. Customer juga begitu, itu ada phone number is mandatory, makanya pada waktu customer mendaftar atau login dia harus memasukkan nomor telepon. Redisplay chart login, ini juga begitu. Send an email after registration, jadi ada autentifikasi lewat email. Terus kemudian ada juga password reset delay ya, berapa menit, sekitar 360. Jadi kalau ada kegagalan tuh passwordnya akan di reset dalam jangka waktu 360 menit. Terus letaknya di mana logo itu? Letaknya ada di tema atau di theme. Di sini Anda lihat tampilan umum dari PrestaShop itu seperti tampilan default pertama kali kita lihat. Menurut saya sih tampilan ini adalah tampilan yang sangat preferred ya untuk e-commerce dibandingkan tampilan di WordPress. Kalau di WordPress seperti kita melihat tampilan orang membuat artikel, tampilan berita ya, situs berita, tampilan situs informasi, itu bentuk-bentuk yang ada di WordPress, Blogspot dan sebagainya. Tapi ini adalah tampilan yang spesifik untuk sebuah e-commerce. Jadi secara umum kita lihat dan saat ini itu masih defaultnya adalah your logo on new experience. Kita mau rubah logo ini dengan logo yang sudah kita siapkan atau kita sediakan. Nah, idealnya Anda membuat logo itu dengan sebaik mungkin. Tekniknya adalah dengan Anda klik ini logo yang lama, terus kemudian save as image di lokasi yang Anda inginkan. Di situ Anda akan melihat bahwa resolusi ukuran gitu dan pixel dari logo itu dibutuhkan seperti apa sehingga nanti tampilannya tidak berubah, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil logonya. Nah, kita balik ke back office tampilan di user administrator ya untuk melakukan konfigurasi. Di sini masih your logo a new experience, itu ada logo, invoice email logo, icons, mobile, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita rubah logonya. Kita add file, kita cari di mana lokasi logo itu berada. Dalam hal ini, saya ambil dari komputer, yaitu logo bertuliskan Marsudi. Saya open, begitu. Memang tidak langsung terlihat perubahan, kita melakukan proses save, jadi di save. Kita tunggu beberapa saat, nah kita lihat logo itu sudah muncul di header logo. Kalau kita melihat di tampilan default PrestaShop-nya, itu setelah di refresh muncul logo Marsudi. Nah, ini salah satu teknik cara yang paling simple untuk mengganti logo. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi terkait dengan nama toko ya. Kalau tadi kita sudah bikin logo toko, sekarang kita mau rubah nama tokonya. Mau kita taruh mana nama tokonya? Sebenarnya ada beberapa area yang bisa digunakan untuk nama toko, bahkan logo pun bisa dibikin besar sehingga menjadi nama toko. Tapi dalam hal ini saya ingin merubah nama toko dari top tuh ya, banner yang ada di atas yang saat ini tampilannya tertulis sales 70% of all products. Ini saya akan rubah jadi nama toko yang sudah saya pilih. Optionnya ada di mana? Optionnya ketika kita ada di back office, itu nanti kita masuk di modul and service. Di modul and service itu kita bisa memilih beberapa opsi ya.
Salah satunya adalah kalau kita bicara di horizontal menu, berarti horizontal menu. Kita search lokasi horizontal menu, di lokasinya ada di sini. Kita klik configure. Di configure itu ada option menu yang tersedia di situ ya. Menu-menu yang tersedia di situ dan bisa juga kita cari di lokasi yang lain. Ini kan penataan modulnya ya yang mau ditaruh di tampilan muka ini di blok-blok mana saja ya. Kebetulan itu kalau kita bicara menu, women, t-shirt, dresses itu ada di option tadi ya, di module and service yang bagian horizontal menu. Ada juga fungsi-fungsi lain yang biasanya dipakai. Misalkan adalah banner block ya. Jadi kita bisa tahu lokasi banner block tuh di mana. Ada top horizontal menu juga. Ini top horizontal menu tadi yang menu saya sebutkan ada di sini. Kalau di top seller blocks itu konfigurasi yang terkait dengan penjualan ya. Di optionnya nanti bisa kita pilih dan kita atur. Terus tadi juga ada juga di banner ya, di banner menu. Banner menu, nah ini banner block. Banner block, konfigurnya kita lihat. Nah inilah tampilan banner block. Ini kalau kita pakai menggunakan module and service ya. Caranya bagaimana? Caranya memang bakalan susah ya, karena kita harus memastikan ukuran bannernya itu jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jadi pas dari default PrestaShop yang ada. Ya kita klik kanan terus kemudian save image, taruh di lokasi yang kita inginkan. Terus kita edit dengan menggunakan Photoshop atau alat editing lain. Kita ganti optionnya, dalam hal ini saya sudah melakukan proses editing dan saya ganti namanya menjadi toko baju JSM. Awalnya adalah ini ya, tadi ya, tampilan default menu yang kemudian saya hapus dan saya tambahkan toko baju JSM. Walaupun secara teknis kita tahu tertulis sales 70% of all products. Nah, kita akan rubah itu. Choose file, pilih filenya. Ini ada di sales 70 png. Terus kemudian di open dan kita simpan. Nah, sudah lihat di notifikasi muncul statement the setting has been updated gitu, dan kita lihat tampilan bannernya sudah berubah menjadi toko baju JSM. Kalau kita lihat di tampilan PrestaShop Viewer ya, di tampilan URL-nya kalau kita refresh sudah tertulis toko baju JSM, logonya Marsudi dan kemudian kita tinggal mengkonfigurasi di dalamnya. Nah, di toko baju JSM kalau kita lihat di tadi module and service itu juga ada option membuat banner link. Jadi kalau banner tadi kita klik itu ngelink ke URL tertentu. Nanti kita tinggal masukkan URL-nya ini di mana dan dia akan ngelink ke lokasi itu kalau kita klik bannernya. Biasanya kalau perusahaan tuh memunculkan banner untuk kebutuhan-kebutuhan promosi. Jadi misalkan ada potongan 70% begitu. Nanti langsung ke menu-menu yang terkait dengan diskon sampai 70% kalau tadi ya. Kita juga bisa memasukkan description-nya misalkan nama toko yang digunakan dalam project. Ini dalam kasus di mana saya memilih itu banner sebagai area untuk menunjukkan nama toko. Jadi kalau kita lihat tampilannya akan seperti ini ya. Toko baju JSM di atas dan Marsudi logonya ada persis di area logo yang tadi kita pilih.